wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tapi akhir-akhir ini saya merasa banyak tekanan-tekanan dan dari segala sisi saya merasa kayak banyak pikiran gitu, Bu. Oh, sedang banyak pikiran ya? Oke, sebelum memulai sesi konseling pada hari ini, mari kita berdoa ya agar dimudahkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rustin Mayangsari. Saya yang akan memfasilitasi sesi konseling pada hari ini. Sebelumnya, apakah saya boleh tahu nama lengkap kamu? Boleh, Bu. Iya, Nama saya Sulesi. namanya Sulesi. Baik Sulesi, terima kasih sudah bersedia hadir ya pada sesi konseling pada hari ini. Sebelum memulai, saya di sini akan menyebutkan asas-asas ya. Yang pertama ada asas keterbukaan. Jadi kamu boleh menceritakan semuanya dengan sukarela gitu ya. Yang kedua juga ada asas kerahasiaan. Jadi semua yang kamu ceritakan akan saya pendam sendiri gitu, tidak akan bocor kemana-mana gitu ya, cukup hanya kita berdua saja gitu ya. Nah, sebelumnya apakah kamu sudah siap untuk melakukan sesi konseling pada hari ini? Ya, Bu, saya sudah siap. Oke, baik. Baik Sulesi, saya siap mendengarkan apa yang kamu rasakan hari ini. Akhir-akhir ini saya merasa diri saya itu tertinggal dari teman-teman sebaya saya. Setiap melihat sosial media, melihat pencapaian-pencapaian mereka, saya merasa saya ini masih stuck di sini-sini aja. Saya merasa saya ini belum berguna bagi orang-orang di sekitar saya. Oh, seperti itu. Jadi kamu tuh merasa bahwasanya kamu tuh tertinggal ya oleh teman-teman kamu. Iya, seperti Bu, itu. seperti itu. Jadi kamu ketika melihat pencapaian teman-teman kamu tuh merasa bahwasanya diri kamu tuh belum seperti mereka gitu ya. Iya, saya merasa seperti itu. Oh iya, jadi berarti sehingga muncul perasaan kecewa terhadap diri sendiri seperti itu ya. Iya, seperti itu. Jadi setiap kali saya main sosial media itu banyak kan algoritma kayak di aplikasi itu tuh banyak pencapaian-pencapaian yang mereka upload gitu ya. Iya. Memang itu membuat saya semangat untuk upgrade diri saya sendiri, tapi kadang membuat saya kepikiran juga. Jadi kayak saya tuh harus ngapain biar bisa seperti mereka. Oh, seperti itu. Selain perasaan tertinggal tadi ya, apakah ada perasaan lain gitu yang mengganggu pikiran kamu akhir-akhir ini? Ada, Bu, saya akhir-akhir ini, bukan akhir ini juga, tapi sering menunda-nunda tugas gitu, kayak mau saya cicil kerjaan tuh, tapi saya tuh kayak merasa malas gitu, Bu. Jadi ketika deadline yang udah dekat itu kayak saya kebut tuh yang ngerjain tugas, tapi ya gitu, itu yang membuat saya banyak pikiran, jadi kayak gak fokus gitu, jadi kayak kemana-mana pikiran yang lain pun ikut itu datang semua. Oh, seperti itu. Jadi berarti kamu tuh stres yang kamu alami itu akibat
tugas-tugas yang terlalu banyak itu ya, yang Iya. kamu tidak menyicil mengerjakan, lalu akhirnya pekerjaan itu tuh kamu push gitu ya untuk mengerjakan semua Iya. itu, dan akhirnya membuat kamu tuh stres sendiri seperti itu. Iya. Ya. Oke, baik. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Sebenarnya ada, Bu, tapi saya itu tipe orang yang susah untuk mengungkapkan apa yang saya lagi rasakan. Makanya setiap saya ngerasa banyak pikiran, sehingga kayak saya tuh mau cerita ataupun ngungkapinnya saya lagi rasa kayak lagi sedih atau saya lagi marah tuh susah, Bu. Saya nggak tahu apa yang lagi saya rasakan, sehingga pikiran-pikiran seperti itu yang membuat saya kewalahan sendiri. Oh, seperti itu. Berarti kamu ketika sedang menghadapi sesuatu atau menghadapi masalah-masalah, kamu ngekip masalah itu di diri sendiri Iya. gitu. Dan hal itu tuh yang membuat kamu tuh akhirnya menjadi stres sendiri gitu dengan Iya. pikiran-pikiran kamu itu. Betul, Bu, itu penyebab utama saya. Oh, seperti itu. Oke, baik. Dari permasalahan-permasalahan yang kamu tadi ceritakan ya, ada yang kamu merasa tertinggal dengan teman-teman kamu, terus juga kamu sering menunda tugas ya, dan yang terakhir kamu tuh sangat sulit mengungkapkan isi pikiran kamu ya. Nah, mungkin emang itu tuh wajar dialami semua orang ya. Semua orang juga pastinya merasa bahwasanya dirinya sendiri tuh tidak cukup sempurna dibandingkan oleh orang lain ya. Tapi kamu juga harus melihat diri kamu sendiri gitu. Pencapaian-pencapaian yang kamu capai itu harus kamu akui gitu ya. Memang kesuksesan itu tuh ada porsinya masing-masing ya. Mungkin orang itu sukses dengan dia tuh bekerja di luar negeri gitu. Kamu dengan pekerjaan kamu yang sekarang gitu, kamu harus syukuri dan juga nikmati. Insya Allah kalau misalnya kamu mensyukuri apa yang kamu punya, kamu lapang dada menerimanya, insya Allah semuanya akan baik-baik saja, seperti itu ya. Dan juga untuk yang kamu sering menunda tugas, biasanya hal kecil apa yang kamu lakukan agar tugas itu tuh tidak selalu menumpuk? Saya biasanya membuat skala prioritas, seperti kayak saya menulis-nulis Iya. nulis kayak saya catat itu, Bu, ya, mana deadline yang paling cepat saya taruh di atas dan seterusnya ya sampai yang paling terakhir. Tapi Iya. walaupun saya tulis kayak gitu tuh kadang tetap gak berjalan, Bu. Saya merasa saya sudah melaksanakan seperti itu tapi kayak kurang efektif buat saya. Jadi saya bingung lagi apakah karena diri sayanya atau ada solusi yang lain. Nah, menurut kamu kalau misalnya skala prioritas itu tidak efektif bagi kamu, kalau misalnya menurut kamu hal yang paling kamu sukai deh selama kegiatan belajar itu apa? Lebih ke apa gitu? Kalau misalnya kamu belajar tuh lu sukanya lebih ke arah yang bagaimana? Misalnya dengan mendengarkan musik kah, ataupun menonton video, atau bagaimana? Ya, saya lebih suka belajar sambil mendengarkan musik. Oh, seperti itu. Jadi ketika kamu mendengarkan musik, kayak belajar kamu tuh semakin meningkat gitu ya. Iya. Nah, seperti itu. Nah, boleh tuh kedepannya kamu tetap menuliskan skala prioritas itu, dan juga kamu bisa belajar dengan mendengarkan musik gitu. Semua tugas itu harus dikerjakan, jangan langsung semuanya ya. Nah, karena hal itu tuh yang membuat kamu tuh jadi
kayak stres gitu nantinya, jadi harus dicicil gitu. Yang paling kamu bisa dulu tidak apa-apa gitu, dan juga yang deadline-nya paling mepet tidak apa-apa dicicil dari hal yang kecil, mungkin tugas-tugas yang ringan dan nantinya akhirnya jadi tugas-tugas yang berat gitu. Nggak apa-apa dicicil pelan-pelan saja gitu, Iya. kayak gitu. Berarti kamu tuh sulit mengungkapkan perasaan kamu sendiri ya? Iya Bu, saya merasa apa yang saya rasakan tuh saya tidak paham gitu. Jadi kayak mau cerita juga susah. Oh, seperti itu. Biasanya ketika kamu sedang punya masalah, kamu tuh lebih suka bercerita sendiri ataupun kayak ngomong dengan diri sendiri atau ngomong dengan boneka ataupun suka cerita dengan orang lain. Saya biasanya memendam sendiri Bu, karena saya susah gitu buat ceritanya. Tapi kalau memang sudah tidak kuat, saya bakal cerita ke teman. Nah, sebelum bisa cerita ke teman itu dan tahu apa yang saya rasakan, saya bakal dengerin musik. Jadi kayak selain dengerin musik, saya butuh lihat pemandangan-pemandangan gitu biar saya merasa otak saya tuh kayak Tenang tenang gitu ya. gitu lihat Seperti gitu itu. tuh. Berarti ketika kamu sedang banyak masalah, kamu lebih memilih keep masalah itu di diri kamu sendiri, lalu kamu butuh ketenangan, misalnya mendengarkan musik ataupun kayak keluar mungkin hanya untuk menghirup udara segar gitu ya, biar pikiran kamu tenang, dan baru habis itu kamu bisa menceritakan semua masalah kamu itu kepada teman kamu, seperti Iya. itu. Oke, baik. Langkah yang kamu sudah ambil memang sudah baik ya. Karena kamu menenangkan diri kamu dulu, pikiran-pikiran kamu harus tenang dulu, baru kamu bisa menceritakan semua masalah kamu kepada teman kamu. Kamu punya teman dekat kan? Banyak. Iya, saya punya. Iya, punya. Boleh tuh kamu ketika misalnya masalah itu tuh sedang di lingkup keluarga kamu, karena kamu sedang misalnya ada masalah dengan keluarga kamu, jadi kamu bisa kok menceritakan hal itu dengan teman terdekat kamu. Jangan dipendam sendirian, nanti kamu bisa stres sendiri nantinya. Jadi perlahan-lahan kamu mencoba untuk membuka diri kamu untuk mengobrol dengan teman-teman kamu, seperti itu ya. Bisa dilakukan? Iya, akan saya lakukan Bu. Oke, baik. Oke, tadi juga kan sudah kita jelaskan juga ya, dan kamu juga sudah menceritakan semuanya gitu ya. Kamu boleh memulai dengan langkah kecil. Yang pertama misalnya kamu menerima diri kamu dulu gitu ya. Menerima apa yang kamu punya, mensyukuri apa yang kamu punya hari ini gitu ya. Terus juga kamu tuh harus melihat pencapaian-pencapaian teman-teman kamu tuh sebagai motivasi kamu ke depannya, kayak gitu. Terus juga kamu bisa menerapkan tadi prioritas, membuat skala prioritas ya dalam belajar dengan mendengarkan musik misalnya, contohnya kayak tadi gitu ya. Kamu kan lebih nyaman ya ketika mendengarkan musik. Nah, boleh kamu membuat skala prioritas dulu, pentingkan mana yang deadline-nya mepet gitu, ataupun yang bisa kamu kerjakan untuk dicicil-cicil gitu. Jangan sampai hal itu tuh maksudnya eh, tugas itu tuh numpuk gitu dan membuat kamu tuh stres kayak gitu. Terus juga yang terakhir, kamu bisa ketika kamu mempunyai masalah, kamu bisa cerita dengan orang terdekat kamu, orang yang paling kamu percaya gitu. Nah, dengan hal kayak gitu, kedepannya mungkin kamu dapat lebih bersosialisasi dengan baik lagi, kayak gitu. Dapat mengungkapkan apa perasaan kamu hari ini. Misalnya kamu
nggak apa-apa kok bilang saya nggak bisa gitu, ataupun menolak sesuatu yang tidak kamu inginkan gitu. Jangan misalnya orang minta tolong kayak gini tapi kamu sedang tidak bisa, kamu tetap ngeiyain mereka. Kamu harus bisa melawan itu, kayak gitu ya. Iya. Nah, hal itu juga untuk apa ya, kebaikan kamu ke depannya gitu. Dari hal-hal tadi bisa kamu nanti terapkan. Saya bisa, Bu. Saya akan mulai membiasakan diri untuk percaya diri dan tidak membanding-bandingkan diri saya dengan orang lain, apalagi sama konten-konten yang di sosmed itu lihat pencapaian-pencapaian orang. Saya juga akan tetap menerapkan menulis skala prioritas, mana tugas yang lebih deadline-nya mepet dan mana yang saya bisa kerjakan akan saya kerjakan lebih awal, dan saya akan menikmati mengerjakan tugas itu dengan mendengarkan musik supaya saya bisa selalu semangat untuk mengerjakan tugasnya. Yang terakhir juga saya akan belajar untuk lebih bersama diri saya sendiri untuk bisa memahami perasaan saya yang saya alami sendiri. Saya akan menceritakan pikiran-pikiran yang membuat saya kewalahan ini kepada teman dekat saya supaya pikiran saya tidak menghambat perkembangan saya untuk masa depan untuk kedepannya. Saya juga akan belajar menolak ajakan-ajakan yang sekiranya membuat saya nggak bisa dan saya tidak nyaman. Jadi saya akan belajar untuk tidak menjadi orang yang mengiyakan semua ajakan yang tidak membuat saya nyaman itu. Oke. Nah, hal itu sangat baik ya, nanti kamu bisa terapkan itu di rumah. Tidak apa-apa, pelan-pelan saja gitu. Lakukan hal kecil yang kamu bisa dulu gitu. Jangan langsung menghapus diri kamu gitu, pelan-pelan saja ya. Iya. Oke, dari pertemuan hari ini kita lihat ya bahwasanya kamu tuh sering membandingkan diri kamu dengan orang lain gitu ya. Kamu tuh melihat pencapaian-pencapaian orang lain gitu. Jadi kamu tuh merasa bahwasanya diri kamu tuh tidak mampu menjadi seperti mereka gitu kan. Iya, dan juga kamu juga sering merasa stres akibat tugas-tugas itu ya. Nah, stres itu tuh muncul ketika kamu tuh selalu menunda-menunda tugas dan akhirnya mepet deadline, kamu kerjakan semua dan akhirnya membuat itu tuh kamu stres sendiri gitu kan. Dan juga yang terakhir tuh kamu merasa bahwasanya kamu tuh sulit sekali mengungkapkan sesuatu gitu. Kenapa? Karena kamu tuh sering memendam sesuatu itu sendiri ya, tanpa mengungkapkan kepada orang lain gitu ya. Sangat sulit untuk mengungkapkan hal itu gitu ya. Iya. Baik, apa yang kamu rasakan setelah sesi konseling ini? Saya merasa lega, Bu, setelah menceritakan semuanya. Iya, itu juga sudah cukup baik ya, langkah awal bagi kamu untuk kamu bisa mengungkapkan perasaan kamu kepada orang lain. Baik, saya senang sekali mendengarkannya dan terima kasih atas keterbukaan kamu hari ini ya. Semoga langkah-langkah yang tadi kamu sudah rencanakan dan kita sudah sepakati juga bisa diterapkan di kehidupan kamu gitu. Dan kita juga bisa bertemu di lain kesempatan dengan mungkin kamu yang sudah berkembang lebih baik gitu ya. Baik. Baik, kalau gitu sesi konseling ini saya cukupkan ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makes it hard